Akhir tahun 1999, Panama mengambil alih pengelolaan terusan Panama. Akuisisi ini mengikuti perjanjian Torrijos Carter yang ditandatangani 22 tahun sebelumnya di Washington, Amerika Serikat. Ide kanal untuk menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik sudah ada beberapa abad sebelum pembangunan terusan Panama ini dimulai. Salah satunya perjanjian antara Amerika Serikat dan Inggris pada April 1850. Kedua negara ini bahkan rela menurunkan tensi rivalitas untuk rencana membuat kanal yang membelah Nicaragua, Amerika Tengah. Rencana ini tidak pernah terlaksanakan, bahkan sampai tahap perencanaan karena tidak menarik kepentingan Amerika Serikat. Konstruksi kanal baru terwujud tepat pada tahun baru 1881. Prancis berinisiatif membangunnya melewati Panama. Ferdinand de Lesseps, yang seorang diplomat dipercaya sebagai pimpinan proyek itu, berbekal keberhasilannya membangun terusan Suez di Mesir. De Lesseps percaya diri bisa menyelesaikan proyek kanal tersebut, apalagi panjang kanal diperhitungkan hanya sekitar 40% dari panjang kanal di Mesir yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Rupanya perkiraan De Lesseps keliru. Medan kerja di Panama jauh lebih berat. Berbagai kesulitan teknis menghadang proyek yang berlangsung di wilayah hutan hujan tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi itu. Penyakit-penyakit tropis seperti demam, penyakit kuning, dan malaria mengancam para pekerja. Kantor Sejarah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut selama 9 tahun masa konstruksi ada sekitar 20.000 nyawa melayang karena terserang penyakit-penyakit tersebut. Selain masalah kesehatan, keuangan perusahaan konstruksi juga bermasalah, seperti inefisiensi dan korupsi. Perusahaan ini mengalami kerugian besar dan berakhir dengan kebangkrutan pada Desember 1888. Company Noville du Canal de Panama dibentuk untuk mengambil alih pekerjaan itu pada tahun 1894. Salah satu manajernya bernama Philippe Benoit Varilla melihat minat Amerika Serikat untuk membangun kanal belum padam. Lalu ia menawarkan proyek kanal tersebut kepada pihak Amerika Serikat. Respon internal Amerika Serikat atas keterlibatan dalam proyek itu juga beragam. Dan akhirnya, setelah melalui perdebatan yang sengit, pada tanggal 19 Juni tahun 1902, Senat Amerika Serikat memberi dukungan. Kemudian disusul dengan penandatanganan perjanjian antara Menlu Amerika Serikat John Hay dan Menlu Panama Thomas Hearn. Amerika Serikat baru bisa mengambil alih proyek tersebut secara resmi pada tahun 1904. Asosiasi Profesor Bidang Administrasi Bisnis Universitas Harvard, Noel Maurer, dalam wawancara dengan program PBS, ia mengungkapkan bahwa perusahaan konstruksi yang dibentuk oleh Amerika Serikat telah mempelajari kekeliruan masa konstruksi sebelumnya. Dan hal utama yang dilakukan Amerika Serikat yakni menggunakan kereta api untuk mengangkut tanah galian. Sebelumnya, perusahaan Prancis hanya menumpuk tanah galian itu yang akhirnya menyebabkan tanah longsor. Penumpukan tanah galian juga menimbulkan banyak kolam genangan air yang menarik nyamuk malaria. Amerika Serikat juga membentuk inovasi medis untuk mengendalikan wabah malaria dan demam kuning. Upaya mengelola sanitasi ini memang tidak sepenuhnya menghilangkan serangan malaria dan demam kuning. Namun, jumlah pekerja yang jadi korban penyakit tersebut berkurang signifikan. Hanya sekitar 5.600 orang sampai konstruksi tersebut selesai pada tahun 1914. Setelah 85 tahun proyek itu selesai, Amerika Serikat menyerahkan pengelolaan kanal sepanjang 85 km tersebut kepada Panama. Amerika Serikat tentunya tidak begitu saja menyerahkan sejumlah properti strategis di Panama sebagai imbalan atas pengelolaan tersebut. Terusan Panama menjadi urat nadi bagi perdagangan global karena bisa menghubungkan pelayaran antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik secara singkat. Pengerjaannya membutuhkan kemampuan teknik tinggi. Kapal harus melewati tangga air karena adanya perbedaan ketinggian air di kedua sisi samudra.
Dikarenakan Samudra Atlantik lebih timur dibandingkan Samudra Pasifik, maka air di Atlantik telah pasang naik, namun air di Pasifik masih belum pasang. Akibatnya, permukaan air di Atlantik lebih tinggi dari permukaan air di Pasifik. Begitu juga sebaliknya, ketika di Atlantik mulai surut, air di Pasifik masih pasang. Akhirnya terjadi lagi perbedaan ketinggian air kedua samudra tersebut. Tentunya, posisi bulan berpengaruh terhadap pasang surut air laut di suatu tempat. Karena perbedaan ketinggian level air inilah yang menyebabkan kapal akan kesulitan melintasi terusan Panama ini. Amerika Serikat kemudian mendesain dan membangun terusan Panama dengan sistem lock gate di kedua sisi, yaitu sisi Pasifik dan sisi Atlantik. Sistem lock gate ini berfungsi untuk mengatasi ketinggian permukaan air yang tidak sama di kedua sisi samudra dengan cara menaikkan dan menurunkan kapal. Pada prosesnya, kapal akan masuk ke dalam ruang dan dikunci, kemudian air akan dialirkan dengan menggunakan sistem hidrolik dalam sistem lock gate ini. Dengan sistem ini, ketinggian level air dapat diatasi dan Amerika Serikat dapat menghemat biaya pengerjaan proyek penggalian tanah. Nah, itulah sedikit informasi dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Don't forget to like, comment, and subscribe so this channel continues to grow. Thanks for watching. See you. Bye-bye.